Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ahmad Abdul Ghafur, NPM 2003021002. Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas C. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas yang dilahirkan di Umaymah pada tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntunan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdullah Abbas melawan pasukan Warman atau Bani Umayyah yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Adapun khalifah-khalifah yang memiliki peran penting dalam pemikiran ekonominya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mahdi, yakni membuat persinggahan jamaah haji dan adanya kolam air untuk para kafil dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur sampai barat untuk mempermudah khalifah dagang. Yang kedua, Harun al-Rasyid, mewujudkan keamanan serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dan dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian, dan masih banyak lagi. Ia memiliki seorang qadhi atau penasehat kerajaan yang cerdas, yaitu Abu Nawas. Dan yang ketiga, Abu Nawas, menurut cerita rakyat Irak, ia suka menantang Abu Nawas dengan hal yang aneh, serta cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Yang keempat, Musa al-Hadi. Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi di masa pemerintahan Musa al-Hadi. Usai pemerintahannya pun tidak terlalu lama, ia meninggal dunia pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal. Untuk yang kelima, yakni kepemimpinan Al-Amin. Sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta khalifahnya, yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun, menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan itu ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah malah berusaha menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Yang keenam, Al-Ma'mun. Pada masa kepemimpinannya, ia mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemahan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Jabir ibn Hayyan. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melanjutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sabien, Kitab Al-Rahman, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kepemimpinan Ibnu Al-Nafis, merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan perbedaan darah dalam tubuh.
Ibnu al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Yang kedelapan yakni kepemimpinan Ibn Sina. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Al-Khwarizmi ialah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematik. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1-10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritme. Yang kesembilan yakni kepemimpinan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ialah ilmuwan yang dari Tunisia yang terkenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Yang ke-10 yakni Al-Zahrawi. Ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli dalam bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Penemuannya yang sangat berguna hingga kini konsep untuk membantu proses persalinan. Yang terakhir yang ke-11 yakni kepemimpinan Ibnu Haytham. Ibnu Haytham adalah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematik. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya. Kemunduran Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan semakin luas. Heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya persatuan. Merajalanya KKN. Merosotnya ekonomi. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.